فالعلم زين لمن بالعلم قد عملا. العلم أشرف شيء ناله رجل من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا. النحو زين الفتى والفقه حليته. فمن عادى منهما فاعدده في البقار. والبلغ حسن الفتى والنطق تطريزه. ومن خلا منهما فاعدده في الحمور. Yang tidak ngaji biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Walilmutawadhi'ina walmustakbirina amaratun. Ialah bagi orang-orang yang tawadu dan orang-orang yang takabur amaratun, adapun beberapa tanda yatamayyazu ba'duhum an ba'din, yang bisa dibedakan siapa sebagian mereka dari sebagian yang lain. Ada tanda-tanda khusus, ada tanda-tanda masing-masing daripada orang yang tawadhu dan orang-orang yang takabur. Masing-masing ada tanda-tandanya.
Wa qala alaihi salatu wassalamu, ini lebih ini. Famin amaratil mutawadhi'i, maka ialah di antara tanda-tandanya orang yang tawadhu, hubbul khumuli, adapun senang khumul, tak terkenal, lebih suka tak terkenal, wa karahiyatus syuhrati, dan benci terkenal, benci terhadap popularitas, wa qabulul haqqi mimman ja'a bihi, dan menerima kebenaran dari orang yang datang siapa man bihi dengan hak, min syarifin, berupa orang yang mulia, orang yang memiliki ketinggian, awadiin, atau orang yang rendah. Menerima kebenaran dari siapapun, baik dia orang terhormat maupun bukan, kalau benar ya diterima. Wa minha, dan ialah di antara amarat, mahabbatul fuqara'i, mencintai orang-orang fakir, wa mukhalatatuhum, dan bergaul dengan fuqara, wa mujalasatuhum, dan berkumpul dengan fuqara, suka berkumpul dengan orang-orang fakir miskin. Itu salah satu tanda orang tawadhu. Wa minha, dan ialah di antara amarat, kamalul qiyami bi huquqil ikhwani, sempurna melaksanakan hak-haknya saudara. Saudara yang dimaksud secara saudara dengan pengertian yang umum, termasuk sahabat, melaksanakan dengan sempurna hak-hak daripada teman, hasabal imkani, sesuai dengan kemungkinan, ma'a syukriman, serta mensyukuri orang, qamah, yang melaksanakan, minhum, di antara ikhwan, bihaqqihi, dengan haknya dia, wa uzliman, dan memaafkan orang, qassara, yang lengah dari menunaikan hak. Wa min amaratit takabburi, ialah di antara tanda-tandanya takabbur, mahabbatut tasadduri fil majalisi wal mahafili, adapun suka duduk di depan, fil majalisi, di tempat-tempat pertemuan, wal mahafili, dan tempat-tempat pertemuan, suka ada di depan. Wattaqaddumu alal akrani, dan mendahului acungadai teman-teman, temannya di belakang, dia selalu mau di depan. Wa tazkiyatun nafsi, dan mensucikan diri, wassana'u 'alaiha, dan memuji atas diri sendiri, merasa dirinya bersih dan suci. Wattasadduqu fil kalami, dan banyak omong, besar omong. Tasadduk ini Maduranya ngerpus. Wattabajjuhu bil abai, dan berbangga dengan bangga tua, ya. Wal ikhtiyalu, dan membesarkan diri. Wattabakhturu fil masyati, dan berjingkrak di dalam cara berjalan. Watarkul wafa'i bi huquqil ikhwani, dan tidak memenuhi hak-haknya saudara. Hubungan kita dengan saudara, dengan teman, ada hubungan hak-hak dan kewajiban. Kalau kita tidak memenuhi hak-hak yang harus dipenuhi, itu tandanya takabbur. Ma'a mutalabatihim bil huquqi, beserta menuntutnya mereka dengan hak-hak.
tak pandai memenuhi haknya orang, namun dia pandai menuntut hak-haknya sendiri. Wa qala alaihi salam, dan bersabda siapa Nabi alaihi salam, alaika bi iqra'is salami ala kulli man ta'rifuhu wa man la ta'rifuhu minal muslimin. Alaika, hendaklah kamu bi iqra'is salami, mengucapkan salam. Ini bukan sabda Nabi. Hendaklah kamu mengucapkan salam ala kulli man, atas setiap orang, ta'rifuhu, yang kamu kenalhu kepada man, wa man, dan orang, la ta'rifuhu, yang kamu tidak kenalhu kepada man, minal muslimina, dari kalangan kaum muslimin. Sangat dianjurkan mengucapkan salam kepada setiap muslim, baik yang kita kenal maupun yang tidak. Wa idza sallamta ala ahadin, dan apabila kamu bersalam atas seseorang, minhum, dari mereka, falam yarudda alaika, namun dia tidak menjawab salam atas kamu, kamu memberi salam, akan tetapi dia tidak menjawab salam, fala tusi' bihi adzanna, maka janganlah kamu berburuk sangka bihi, dengan ahad. Jangan berburuk sangka, ya, tapi berbaik sangka. Wakulkan, dan katakanlah di dalam hatimu, lam yasma, dia tak mendengar mungkin, awla allahu radda, atau jangan-jangan dia menjawab. Akan tetapi falam asma'u, aku tidak mendengar akan jawaban. Ini kan baik sangka namanya. Wa idza dakhalta baitaka, apabila kamu masuk ke dalam rumahmu, kamarmu, pondokmu, fasallim ala ahlika, maka hendaklah kamu bersalam atas keluargamu yang ada di dalam. Wa in dakhalta masjidan aw baitan, dan apabila kamu masuk masjid atau rumah, laisa fihi ahadun, yang tidak ada ialah di dalamnya adapun seseorang, fakul, maka katakanlah, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam seperti ini diucapkan ketika masuk tempat yang tidak ada orangnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Fa iza wajadta musliman, bila mana engkau menemukan orang muslim, fajtahid an tabda'ahu bis-salami, maka berusahalah kamu memulai kepada muslim dengan salam. Upayakan kamu yang lebih dulu uluk salam. Qabla an yusallima alaika, sebelum dia yang bersalam atas kamu. Wa qad qilah, dan sungguh-sungguh ditanyakan di Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya, iza laqiya al-muslimu al-muslima fa ayyuhuma yabda'u bis-salami, apabila bertemu orang muslim kepada orang muslim, fa ayyuhuma, maka siapa di antara keduanya itu memulai dengan salam. Jikalau dua orang bertemu, siapakah yang seharusnya memberi salam lebih dulu? Qala, bersabda siapa Rasulullah, aulahuma billahi, yang paling awal memberi salam, aulahuma adalah paling utamanya mereka berdua, billahi, dengan Allah. Artinya siapa yang lebih dulu memulai salam, itulah yang lebih mendapatkan kedudukan di sisi Allah.
Wa fil hadisi, dan di dalam hadis dikatakan yusallimu ar-rakibu 'alal mashi wal qa'imu 'alal qa'idi was-saghiru 'alal kabiri wal qalilu 'alal katsiri. Bersalam siapa orang yang berkendaraan atas orang yang jalan kaki. Kalau bertemu dua orang, dua kelompok, yang satu berkendaraan, yang satu jalan kaki, maka seharusnya yang beri salam adalah yang berkendaraan. Wal qa'imu 'alal qa'idi, dan bersalam siapa orang yang berdiri atas orang yang duduk. Yang berdiri yang ngolok salam. Was-saghiru 'alal kabiri, dan memberi salam siapa yang kecil 'alal kabiri atas yang besar, yang muda atas yang tua. Wal qalilu 'alal katsiri, dan memberi salam siapa yang sedikit atas yang lebih banyak. Wa 'alaika bitasmitil 'atisi, dan hendaklah kamu mendoakan orang yang bersin. Tasmit ini mendoakan, ya. Mendoakan dengan yarhamukallah, itu namanya tasmit itu. Mendoakan orang yang bersin dengan kalimat yarhamukallah namanya tasmit. Kapan disunahkan mendoakan? Idza hamidah, apabila beralhamdulillah siapa atis, apabila memuji kepada Allah. Apabila yang bersin itu bilang alhamdulillah. Fa illam yahmad, jikalau tidak beralhamdulillah siapa atis, bagaimana kalau yang bersin itu tak bilang alhamdulillah? Fadzakirhu, maka ingatkanlah si atis itu. Ingatkan. Diingatkan dengan apa? Biqaulika, dengan perkataanmu alhamdulillah. Memang kita yang tak bersin kan bukan pihak yang bilang alhamdulillah. Yang bilang alhamdulillah yang bersin. Tapi karena yang bersin tak bilang alhamdulillah, kita saja yang bilang untuk mengingatkan dia agar mengucapkan alhamdulillah. Wala tadkhul baitan ghaira baitika, dan janganlah kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumahmu. Jangan masuk ke kamar yang bukan kamarmu. Hatta tasta'dina awalan, sehingga kamu minta izin lebih dulu. Minta izin lebih dulu, ya. Terkecuali sudah diyakini bahwa yang bersangkutan itu ya pasti rela, ya. Fa idza sta'dzanta salasan, apabila kamu minta izin 3 kali, falam yu'dzan laka, lalu tidak mendapatkan izin siapa kamu, laka menjadi naibul fa'ilnya. Fala tu'id al-isti'dzanah, maka tak perlu kamu mengulang minta izin. Sudah 3 kali minta izin, tidak ada jawaban, ya tidak usah minta izin lagi, ya pulang, ya. Tak perlu ketuk-ketuk pintu berkali-kali. Berarti tuan rumahnya tak berkenan. Wa idza nadaka muslimun fa'ajibhu bitalbiyati, apabila memanggil kepadamu siapa muslim, fa'ajibhu, hendaklah kamu menjawab kepada muslim. Dijawab dengan apa? Dengan talbiyah, yakni dengan mengucapkan labbaik. Talbiyah itu ya labbaik itu, ya. Kak Dinto pun apa, ya itu kan labbaik namanya. Wa idza da'aka, dan apabila mengundang muslim kepadamu, mengundang ila ta'amihi, kepada makanannya muslim, diundang untuk makan-makan, fala tatruk al-ijabatah, jangan sampai meninggalkan ijabah, jangan sampai tak hadir, ya. Hadir saja. Illa di'udhrin syar'in, kecuali karena ada uzur syar'i, uzur yang dibenarkan secara syariat. Wa iza aqsama alaika, dan apabila bersumpah siapa muslim atas kamu, bersumpah bagaimana? Bersumpah antaf ala syai'an, agar kamu melakukan sesuatu.
Pokoknya sambian kotu itu namanya bersumpah. Wallahi penting sambian datang. Wusu'il tahbillahi syai'an, dan kamu diminta dengan nama Allah akan sesuatu. Atas dengan nama Allah kau donya pesena. Kalau kamu diminta dengan seperti itu, diminta dengan membawa-bawa Allah, ya kan? Fa iyyaka antam tani'ah, maka awas kamu itu antam tani'ah, tak mau memberi. Kau tu beri. Wa qala Rasulullah, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal'unun man sa'ala billahi wa mal'unun man su'ila billahi falam yu'ti. Dilaknat orang yang meminta-minta dengan membawa-bawa Allah. Minta dengan membawa-bawa Allah itu tak baik, bahkan dilaknat. Wa mal'unun, dan dilaknat juga man orang su'ila yang dimintai billahi dengan membawa-bawa Allah, falam yu'ti, lalu dia tidak memberi. Orang yang minta-minta dengan membawa-bawa Allah itu dilaknat. Orang yang dimintai dengan membawa-bawa Allah lalu tak memberi, dilaknat juga. Wa alaika bi iyadatil marda, hendaklah kamu membesuk orang-orang sakit. Teman-temannya, tetangganya yang sakit tolong disapot. Wa tasyi'il janaizi, dan mengantarkan jenazah itu dianjurkan mengantarkan jenazah itu. Wa biziarati ikhwanika al-muslimina fillahi, dan hendaklah kamu mengunjungi saudara-saudaramu yang muslim. Saudara-saudara fillahi, saudara dalam Allah, tidak harus saudara dalam nasab. Hendaklah kamu mengunjungi saudara-saudaramu sesama muslim, kullama istakta ilaihim, setiap kali kamu rindu kepada mereka. Istakta ini istaqo, ya, yastaku. Wa bimusafahatihim, dan hendaklah kamu menjabat tangan mereka. Indal liqa'i, ketika bertemu. Jabat tangan itu ketika bertemu, ya. Kadang-kadang di sini keliru. Yang jabat tangan dengan bapaknya ketika mau pergi, datangnya tak jabat tangan. Jadi musafahah itu indal liqa, ya, ketika bertemu, bukan indal firaq, ya kan. Wa su'alihim an ahwalihim, dan hendaklah kamu menanyai mereka. Menanyai mereka, ditanya tentang apa? An ahwalihim, tentang keadaan mereka. Kenapa keberadaannya? Wasu'ali amman ghaba minhum, dan hendaklah kamu bertanya tentang orang yang ghaib di antara ikhwan. Tak ada tanam bian kuro, maaf tak ketemu, tanya lagi. Fa in kana maridan uttahu, jikalau ada siapa man ghaba, siapa yang ghaib itu sakit. Kok dah lama dah ketemu sakit, utahu, maka kamu membesuk, menjenguk kepada dia. Wa in kana fi surin, jikalau ada siapa orang itu dalam kesibukan, a'antahu, kamu membantunya. In istata'tah, jikalau kamu mampu membantu. Wa illa, jikalau kamu tak mampu untuk membantu, da'autalahu, kamu mendoakan dia. Mendoakan dia. Wa alaika bihusnil dhanni bi jami'il muslimina, hendaklah kamu berbaik sangka kepada seluruh kaum muslimin. Husnul dhan, positive thinking. Wahdar antusi'a adzanna bihi, dan janganlah kamu berburuk sangka dengan muslimin. Asa'a yusi'u adzanna, ya, ahsanal dhanna, kebalikannya asa'al dhanna. Ahsanal dhanna berbaik sangka, asa'a adzanna berburuk sangka.
Waqalah dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, khoslatani laisa fauqahuma syai'un minal khairi. Ada dua perkara, tidak ada di atas dua perkara itu syai'un, adapun sesuatu minal khairi dari kebaikan. Ada dua hal yang sangat baik yang tidak ada kebaikan di atasnya. Apa itu? Adalah husnul dzanni billah wa husnul dzanni bi ibadatillah. Berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah, bi ibadillah ya. Husnul dzanni billah wa husnul dzanni bi ibadillah. Itu mengandung kebaikan yang tidak ada sesuatu yang lebih baik daripadanya. Wa khoslatani laisa fauqahuma syai'un minas syarri. Dan ada dua perkara yang tidak ada di antaranya adapun sesuatu dari keburukan. Ada dua hal yang sangat buruk yang tidak ada yang lebih buruk daripadanya. Apa itu? Su'ul dzanni billah wa su'ul dzanni bi ibadillah. Berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Wa ghayatu husnul dhanni bil muslimina. Adapun puncak berbaik sangka kepada kaum muslimin, sampai jauh mana husnul dhanni bil muslimin ialah alla ta'taqida asyarra fi syai'in min af'alihim wa aqwalihim. Adalah kamu tidak punya keyakinan buruk fi syai'in di dalam sesuatu min af'alihim dari perbuatan-perbuatan muslimin wa aqwalihim dan ucapan-ucapan muslimin wa anta tajidu lahu mahmilan, sementara adapun kamu menemukan lahu bagi syai'in, menemukan mahmilan akan takwilan fil khairi di dalam kebaikan. Itu husnul dzan. Kamu tidak punya keyakinan buruk terhadap apa yang dilakukan atau yang diucapkan kaum muslimin, selama kamu masih punya tafsiran lain, tafsiran kebaikan. Ya seperti tadi, diberi salam kok tak jawab, barangkali dia tak dengar, ya kan? Itu kan tafsiran namanya. Tidak berburuk sangka kepada apapun yang dilakukan, yang diucapkan oleh orang sepanjang memiliki tafsiran. Fa illam tajid lahu mahmilan fihi, jikalau tidak menemukan kamu lahu bagi syai' mahmilan akan tafsiran fihi di dalam khair. Kalau tak bisa ditafsiri dengan yang positif, bagaimana itu? Kal ma'asi, seperti perbuatan maksiat. Dia pacaran, apa tafsirnya? Jangan-jangan dia jikalau tidak bisa ditafsiri dengan yang baik, ya tetap harus husnul dzan juga. Tak gimana husnul dzannya? Fa nihayatu husnul dzanni bi murtakibiha, maka adapun puncak baik sangka terhadap orang-orang yang melakukan maasi, ada juga husnul dzannya tapi dalam bentuk lain, yaitu antanhahum anha. Ya, kamu melarang mereka anha dari maasi. Husnul dzan itu kamu melarang mereka dari maasi. Wa tadhunnah, dan kamu menyangka bihim dengan mereka, anna imanahum, bahwa sesungguhnya iman mereka, yahmiluhum, ialah akan mendorong mereka, mendorong adal intihai anha, untuk berhenti anha dari maasi. Ya, cara berbaik sangkanya begini, dia kan orang iman, orang beriman. Saya yakin
keimanannya kepada Allah pada akhirnya akan mendorong dia untuk berhenti berbuat maksiat. Itu husnul dzanni. Wa tarkil israri 'alaiha, dan tidak terus-terusan 'alaiha atas ma'asi, bit taubati minha, dengan bertaubat minha dari ma'asi. Wa ghayatu su'iz dzanni bil muslimina, adapun puncak suudzon terhadap kaum muslimin ialah antakid as-su'a, kamu meyakini keburukan fi af'alihim wa aqwalihim, di dalam perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan mereka, allati zahiruha al-khairu, yang mana adapun zahirnya adalah baik. Mereka mereka berkata-kata, perbuatannya baik, ucapannya baik, secara zahir baik, lalu ditafsiri dengan yang tidak-tidak, itu namanya suudzon. Arwah libur asadaka paring ruah pamir, itu kan. Wa misalu dzalika wallahu a'lam. Al-Fatihah.